Nah, ini parah nih. Saya menerima barang dari sorga. Dari sorga lagi. Dompet. Anjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa video dari salah seorang konten kreator yang mencoba untuk memparodikan setiap peristiwa atau setiap statement yang pernah dilontarkan oleh Anies Baswedan. Memang terkesan lucu, ada beberapa quotes dari Anies Baswedan yang cukup viral di berbagai media sosial, dan oleh karena itu mari kita saksikan videonya satu persatu. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? ya, Apa ketika saya alasannya? pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Ini Taruna. parah nih. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya pernah kan proposal 17-an Karang Taruna buat fundraising. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Adu Indonesia, gagasan, saya adu kalahkan. karya, adu Tapi rekam kalau jejak. tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dan bersyukur sekali, Siap ya. perjuangan kita berkelanjutan. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan Alhamdulillah Apa atas perubahannya izin nih? Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Apa yang Benar, sudah disampaikan lunas oleh ini. Bapak Wakil Presiden, bahwa kita memiliki hutang. Kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu. Dan Alhamdulillah perjalanan bersama dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support, dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi. Begitu masuk kita ke fase Mantap. putaran kedua, kita jalan sama-sama sampai ujung pemerintah. Apakah masih ingat di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Ini namanya bisa dirubah. Putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Putar ulang. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Hati-hati juga berbicara. Ini namanya salah terus ini. Donoyo. Seadanya itu terkabul. Ini saat diwawancara oleh Mas Anies mau bangun apa dulu? Karni Ilyas Mau ya? bangun apa dulu dalam Indonesia bangkit? Oh, ya. Terima kasih Bang Karni, teman-teman panelis, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Jadi begini, kalau pertanyaannya itu terkait Indonesia bangkit, saya rasa memang krusial. Apalagi kita di Jakarta ini kontribusi 18% dari perekonomian. Tapi sebelum kita bicara tentang perekonomian ya, apa itu krisis? Krisis adalah perubahan yang dipercepat. Setiap pribadi mengalami krisis, organisasi mengalami krisis, atau negara mengalami krisis, maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat. Itu terjadi. Kita lihat saja. Perubahan Bagaimana ini terjadi ketika krisis. pandemi itu dinyatakan tanggal 11 Maret 2020. Pada saat itu dinyatakan sebagai pandemi, kami tanya pada para ahli, ini apa artinya ketika epidemik disebut jadi. Selama ini rumah sakit kita Nah ini kuratif ya, berorientasi pada rehabilitatif dan kuratif. kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh harus sakit Sehingga dulu. tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Anjir nggak beres, Formula E nggak jalan, Oh, ini nggak apa-apa. wawancara dengan Kan Deddy katanya, Corbuzier ini. bukan faktanya. Nggak apa-apa dong.
itu hak dia. Tapi kan Katanya bukan saya faktanya. potong ya, Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya. Tadi kan katanya bukan Iya. faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Nah, ini parah nih. Penyerahan Saya barang kiriman dari menerima surga. barang dari surga. Kira-kira Dari apa surga lagi. barang kirim dari surga ini? Dompet. Dompet dari surga. Ini bungkusannya apa ini? Percaya suci tidak bisa bodoh. Tulisannya S. S. Surga. Program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan DP 0%. ini sekarang diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali tawaran-tawaran kepemilikan rumah dengan menggunakan DP prinsip 0%. 0 rupiah. Ini adalah sebuah program yang menawarkan skema pembiayaan di mana orang yang bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP, mereka diberi keleluasaan. Dan di Jakarta, program ini berhasil memfasilitasi orang-orang yang dulunya kontrak sekarang menjadi punya rumah. Punya rumah. Ketika mereka punya rumah, maka mereka punya aset dan naik pendapatan kekayaan mereka karena nilai rumahnya bertambah. Program DP 0 rupiah mensuplai kira-kira 50-60%, nanti angkanya harus dicek, dari suplai rumah yang dilakukan di Jakarta selama 4 tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Terima kasih. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita, jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah rumah kami, apakah kantor kami ikut menyumbang air keluar? Kalau masih ikut, tolong dihilangkan sumbangannya. Insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Ya? Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya tuh ada beras, daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada ini tidak makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta berbagi. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai. Antara banjir dan sehingga parkir dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Airnya itu parkir. Pernah komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi, nah kita punya kecenderungan satu fungsi, enggak ini di multi. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya, hal yang paling sederhana. Apa alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini. Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki jadi alat. Jalan kita
tanpa kita sadari dirancang hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Kalau tidak pakai roda dan tidak pakai motor, tidak ada jalannya. Motor sebenarnya apa? Nggak ada trotoar, tidak ada jalan sepeda. Sederhana sekalian. Siapa yang berhak pakai jalan itu semua. Begitu kita bicara keadilan, langsung jalan jadi lengkap. Yang jalan kaki punya trotoar, yang naik sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya, dan yang naik kendaraan umum ada jalurnya. Itulah complete street. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kata kunci dari 3 kata ini, kata Bhinneka Tunggal Ika, kata kuncinya bukan bineka. Kata kuncinya adalah tunggal. Bhinneka yang satu itu. Karena Ika itu bahasa Sanskerta merujuk kepada iki, iku. Ika. Menunjuk pada yang satu itu. Satu. Menjadi sebuah kesatuan sebagai persenyawaan. Nah, kita seringkali akhir-akhir ini justru lebih menekankan kata binekanya. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya. Datang semua klub-klub raksasa ini. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan. Sebulan lagi. Ya. Padahal nanti saya undang. Sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, masih dari parodi yang dilakukan oleh seorang konten kreator ya dari akunnya yang bernama Romili448. Beliau mencoba untuk memparodikan setiap quotes atau setiap pernyataan yang dilontarkan oleh seorang capres atau calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan memang seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini Bapak Anies Rashid Baswedan sering melontarkan pernyataan-pernyataan atau quotes-quotes yang sedikit menggelitik ketika kita mendengarkan setiap kalimat atau kata yang ia lontarkan. Dan hampir setiap kali ia memberikan ceramah atau memberikan pidato ataupun pernyataan apapun di depan publik, tentunya pasti akan menimbulkan berbagai macam parodi yang dibuat oleh masyarakat dengan merespon pernyataan yang dilontarkan dalam beberapa kesempatan itu. Ya, bahkan ada yang sedikit ya lumayan viral sebenarnya. Kaki saja dianggap sebagai sebuah alat transportasi. Kemudian banjir dikatakan air lagi parkir dan lain sebagainya. Memang ini pernyataan-pernyataan yang memang sedikit lucu, tetapi juga dengan pernyataan-pernyataan ini Pak Anies Rashid Baswedan semakin dikenal. Dan apakah dikenal karena pernyataan ini ataukah memang prestasi lain yang dibungkus di balik dari pernyataan-pernyataan itu? Tentunya masyarakat Indonesia tentu lebih tahu maksud dan tujuan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga para sahabat, ya para subscriber, penonton setia channel ini, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menonton channel ini dan juga beberapa video yang coba kami reaksi. Jika para sahabat sekalian yang mungkin pingin untuk kita reaksi video kali berikut, bisa meninggalkan pesannya di dalam kolom komentar agar pada kesempatan kali berikut kita bisa mereaksi beberapa video sesuai dengan request atau permintaan dari para sahabat sekalian. Sekian dan terima kasih.